Selanjutnya saya mohon Prof. Imam Suprayogo untuk melanjutkan, untuk mempertajam lagi dan memperjelas lagi. Ya, silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para senior, Gus Wahid, Ibu Bapak sekalian, langsung saja saya bicara tentang ikut bicara tentang kebebasan ini. Banyak orang mengira bahwa dengan beragama itu terbelenggu, agama itu membelenggu kehidupan kita. Tapi kalau kita renung-renungkan, sebenarnya itu terasa tidak itu sebetulnya itu. Agama itu memberikan kebebasan yang luar biasa. Bahkan kita ini belum menggunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kita itu boleh melakukan apa saja itu. Yang tidak boleh itu sebetulnya kan ikut-ikut ngurus roh. Bahwa memilih agama saja itu apa? Terserahkan kepada kita. Kita memilih yang mana, bahkan tidak memilih pun tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Gus Wahid tadi, wa man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Itu kan tadi kan begitu bebas, la ikraha fiddin gitu kan. Lakum dinukum waliyati. Jadi bebas sekali. Yang tidak boleh itu ikut-ikut ngurus ruh. Ruhani kita ini adalah wilayah Allah. Yas'alunaka aniruh kuliru min amri robbi. Kita tidak boleh ikut-ikut ngurus roh itu, bahwa roh itu adalah urusan Allah. Tetapi yang lain-lain itu adalah antum a'lamu fi umuri dunyakum. Bahwa engkau lebih tahu tentang duniamu itu. Kamu bebas melakukan apa saja. Bahkan sebenarnya ada 7 hal ya yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Tapi itu belum kita manfaatkan. Itulah lalu saya renung-renungkan, jangan-jangan kita belum memanfaatkan 7 hal ini. Sehingga umat Islam itu lalu jadi tertinggal. 7 hal yang saya maksudkan itu kan begini. Jadi Allah itu adalah berkuasa. Sedangkan kita ini sebetulnya tidak punya kekuasaan, tetapi diberi kuasa oleh Allah. Kita ini diberi kuasa oleh Allah, yang disebut dengan qadirun. Kalau Allah kodrat, kodrat itu sifat Allah. Tapi qadirun itu adalah sifat Allah yang diberikan kepada kita. Kita itu diberi kuasa untuk menentukan diri kita sendiri. Kita berkuasa untuk mengembangkan diri, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, berkuasa untuk membuat perguruan tinggi, berkuasa untuk membuat kereta cepat, pesawat tepat, lalu kemudian juga kapal cepat. Itu kita diberi kekuasaan itu sebetulnya. Tidak punya, tapi kita diberi oleh Allah. Ternyata itu belum kita manfaatkan kebebasan untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Kita ini juga tidak punya keinginan, tapi kita diberi keinginan sebetulnya oleh Allah yang disebut dengan muridun itu. Tetapi kita juga tidak menumbuhkan keinginan kita untuk maju, untuk menang, lalu kemudian juga untuk unggul. Kita lalu banyak menyerah, padahal kita diberi keinginan oleh Allah yang kita bebas menggunakan keinginan itu. Kita juga diberi hidup, khayun, kehidupan, hidup. Kita dihidupkan, tapi sadarkah bahwa kita ini sesungguhnya diberi kehidupan yang luar biasa ini yang seharusnya kita manfaatkan. Lalu kemudian pendengaran, kita diberi pendengaran, itu sami'un, basirun, penglihatan. Lalu kemudian alimun, diberikan kita ini ilmu. Ada ilmu fisudur, ada ilmu indallah. Sudahkah 2 jenis ini kita gunakan secara merdeka? Ternyata juga belum.
Lalu kemudian kita juga dibolehkan untuk berkata, menyampaikan apa yang kita pikirkan ini. Nah, 7 hal inilah yang menurut hemat saya justru kita sendiri yang membelenggu. Allah sudah memberikan kayak begini ini fasilitas. Tetapi fasilitas bahwa kita ini berkuasa untuk menentukan, memajukan diri kita, kita berkuasa untuk membangun keinginan kita juga berkuasa untuk bagaimana kehidupan ini dimanfaatkan, basirun, alimun, muta'alimun, macam-macam ini yang kita gunakan. Jadi saya lihat malah justru kita membelenggu diri sendiri, Gus Wakil. Allah sudah memberikan kepada kita yang saya sebut 7 hal itu tadi, ialah qadirun, muridun, alimun, dan seterusnya itu. Ini kita belum kita gunakan, yang akibatnya kita lalu kemudian negara-negara Islam itu menjadi terjajah karena tidak menggunakan ini. Umat Islam lalu kemudian menjadi mundur, menjadi terbelakang karena belum menggunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang 7 hal ini. Lalu kaitannya juga dengan kemuliaan. Nah, karena kita tidak menggunakan kebebasan kemerdekaan, kita melenggu diri kita sendiri, maka akibatnya kita juga tidak mulia. Kita berada di depan, di belakang, kita ditentukan. Bukan lalu kita menentukan. Kita bukan lalu memimpin, tapi lalu kemudian dipimpin. Umat Islam itu dipimpin, bahkan lalu kemudian berada jauh di belakang gitu kan. Nah, padahal kita diberi itu, bahkan Allah juga mengatakan seperti yang dikatakan disitir oleh Gus Wakut, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara manusia itu adalah yang paling takwa. Lalu siapa yang takwa itu gitu kan? Yang takwa itu kok disebut di sisi Allah. Kenapa di sisi? Nah, yang di sisi itulah sesungguhnya karena ngikut orang yang dicintain oleh Allah, ialah Muhammad. Muhammad itu kan kecintaan Allah, kesayangan Allah. Nah, kesayangan Allah itulah orang yang selalu bersama, yang selalu dengan, yang selalu serta Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama Dia disebut, tatkala kita mengikuti beliau, maka kita berada di sisi Allah. Di sisi Allah itu karena kita ngikut Muhammad, kesayangan Allah. Nah, bagaimana kita mengikut? Problemnya kan gitu. Yang kita ikuti apanya? Yang kita ikuti apa? Hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, menurut saya tidak. Yang kita ikuti ada hal-hal yang mendasar. Yang mendasar itu apa? Yang mendasar itu adalah sifat-sifatnya. Ialah sifat Rasulullah itu yang sidik, amanah, tabligh, dan fatona itu. Manakala kita itu mengikuti sifat-sifat itu, ialah selalu benar, kita tidak benar tapi dibenarkan gitu kan oleh Allah dan Rasul. Kita itu amanah, kita ini tabligh, kita ini cerdas, fatona, maka disitulah kita ini lalu menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia. Kita punya sifat-sifat, potensi itu sesungguhnya punya potensi untuk syidik, potensi untuk amanah, tapi kita tidak menggunakan sifat-sifat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menggunakan sifat-sifat yang mulia itu sehari-hari, bahkan kita lalu mengingkari itu. Akibatnya apa? Akibatnya yang kita lihat sehari-hari ini, penyimpangan-penyimpangan, lalu tidak amanah, lalu tidak cerdas. Akhirnya sehari-hari ngomong tentang korupsi, ngomong tentang konflik, ngomong tentang pemunduran. Ini kan karena kita tidak mengikuti sifat-sifat mulia daripada Rasulullah ini. Dan karena kita tidak ngikut Rasulullah, maka sebetulnya kita tidak berada di sisi Allah. Karena kita tidak berada di sisi Allah, maka kita sebetulnya tidak bertakwa. Wah, yang bertakwa itu adalah ngikut Muhammad. Muhammad itu adalah kekasih Allah. Nah, kalau itu kita gunakan, Gus Wakil, menurut hemat saya, sifat-sifat Allah yang diberikan kepada kita, yang disebut dengan qadirun,
muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, dan seterusnya itu kita gunakan secara bebas, kita lalu menjadi kuat. Menjadi kuat itu karena kita memanfaatkan secara bebas, menggunakan secara bebas apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, 7 sifat ini yang menurut hemat saya terlupakan, dan lalu kemudian bagaimana agar kita mulia? Pasti caranya adalah ngikut orang yang mulia. Agar disayang oleh Allah, maka kita mesti ngikut Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau sudah seperti itu, maka menurut hemat saya ya kita akan menjadi merdeka dan kita akan menjadi bermartabat. Sayangnya ini semua tidak kita pahami, tidak dipahami oleh umat Islam. Akhirnya kebebasan tidak digunakan, kemuliaan juga tidak kita raih. Saya itu saja Gus Fakih, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.